dengan tubuh yang sehat dan juga semangat yang baru. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan sebuah pujian besar anugerah. Kita ada sampai hari ini bukan oleh karena kekuatan kita, namun itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah.
Kami hidup bukan karena kekuatan kami, tapi kami hidup oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau berikan, Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di momen spesial hari ini Tuhan, kami satukan hati kami. Kami mau beribadah kepada-Mu. Kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu di pagi yang indah ini. Tuhan, lawat kami pribadi lepas pribadi. Lawat kami keluarga lepas keluarga Tuhan. Dan persatukan kami dengan rantai kasih. Sehingga di pagi yang indah ini kami bisa memuji-Mu, kami bisa menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau ikat, Engkau urapi imam-imam yang bertugas pada pagi hari. Biarlah Tuhan, mereka semua boleh saling mendukung, saling menopang, sehingga ibadah pada pagi hari ini, ibadah syukur pada pagi hari ini Tuhan, dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif buat kami semua. Pembicara yang Kau utus untuk berbicara pada pagi hari ini, biarlah Kau juga mengurapi dengan urapan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menyapa kembali Shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Ketika kita melihat betapa indahnya segala ciptaan Tuhan, langit yang begitu indah, bahkan megahnya gunung yang begitu hebat dalam hidup kita. Tentu kita itu mendapatkan semua bukan oleh karena kekuatan kita, namun semua oleh karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Anugerah bukan hanya sebatas kita terbebas dari hukuman dosa. Anugerah bukan hanya tentang kesempatan kita melihat indahnya segala ciptaannya, tetapi anugerah adalah kesempatan bagi kita semua untuk bisa bertumbuh, berbuah di dalam nama Tuhan dan selalu memuji namanya. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian sukacita, bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang Tuhan jadikan.
yang kita lalui bersama Tuhan tentu tidak selalu mulus. Kadang kita harus ke bawah, kadang kita naik melejit ke atas. Itu semua oleh karena rancangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Gak perlu kita khawatir, gak perlu kita takut, sebab Tuhan selalu beserta kita, asalkan kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lanjutkan pujian kita lebih bersuka cita. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan Kau 1, 2, 3. Dan mungkin anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan, yuk temenin kakak nyanyi. Ya, tiba waktunya kita akan menerima berkat daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita sambut dengan sebuah pujian, percaya. Di dalammu
Kami percaya padamu. Kami menyembah, syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jika kami memperoleh kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kami hingga sampai saat ini, bukan karena kekuatan kami Tuhan, namun semata-mata karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang berlaku atas kehidupan kami. Dan anugerah-Mu lah yang menghimpunkan dan mengumpulkan kami kembali di saat ini, untuk kami boleh merasakan persekutuan dan lawatan Tuhan di tempat ini. Anak-anak-Mu sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam. Dengan segala kelemahan dan kekurangan kami, kami masih mengharapkan anugerah-Mu agar kami dimampukan untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami semua, agar dosa kami tidak menjadi penghambat kami mengerti firman-Mu, dan tidak menjadi penghambat turunnya berkat rohani atas kehidupan kami. Urapi kami agar kami dimampukan untuk mengerti, dan selepas dari tempat ini kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami dan mempermuliakan nama Allah kami yang di surga. Hamba-Mu yang telah Engkau tetapkan dan dipercaya untuk menyampaikan firman-Mu, mohon urapan dan kekuatan dari Tuhan. Biarlah Engkau menyelidiki hati hamba-Mu. Jika masih ada motivasi yang tidak lurus dan hati yang tidak jujur, Tuhan sucikan, agar semata-mata firman ini adalah perkataan Allah yang merupakan kehendak Allah dan isi hati Allah sendiri untuk disampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara sekalian kekasih Tuhan. Puji Tuhan, di pagi yang indah dan cerah ini Tuhan sudah mengumpulkan kita di tempat ini. Kita akan bersama-sama merasakan lawatan Tuhan. Kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Dari tempat ini saya menyapa kita semua, selamat pagi, shalom. Shalom. Ada sukacita. Puji Tuhan, saya melihat ibu-ibu tadi di samping sambil menari-menari ya, mengungkapkan rasa sukacita dari Tuhan. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokus, kita konsentrasi, kita harus bergumul secara ekstra karena kita di tempat umum, kita masih mendengar suara yang lain. Tetapi kalau kita mau fokus, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa mendengar dan mengerti firman Tuhan. Saudara, Seingat saya terakhir melayani di GPT Lumajang itu tahun 2019. 2019 sebelum 2020 waktu Covid. Jadi sebelum itu saya terakhir melayani di Lumajang. Jadi tanpa terasa sudah 7 tahun. Saya masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan penuh sukacita. Ini merupakan suatu berkat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Karena di luar sana tidak semua orang mendapat kesempatan seperti kita bisa beribadah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema. Sudah saya tulis di situ. Judulnya adalah Anugerah Allah merupakan kesempatan untuk berbuah. Anugerah Allah merupakan kesempatan untuk berbuah. Ayo kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Anugerah Allah merupakan kesempatan untuk berbuah. Kita akan melihat dari Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini ceritanya Tuhan Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Nah, ada Letnan 2 Letnan 2 Daud
Mungkin bisa dibantu dibacakan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perumpamaan tentang pohon ara ini merupakan salah satu cara. Klik lagi ya. Perumpamaan pohon ara ini merupakan salah satu cara Tuhan mengajar untuk menyampaikan pesan kebenaran, pesan rohani melalui sebuah cerita. Ya, melalui sebuah cerita. Nah, kalau kita lihat perumpamaan ini secara garis besar, saya simpulkan di awal, secara garis besar terlihat bahwa perumpamaan pohon ara ini menggambarkan pemilik kebun anggur yang rindu untuk menikmati buahnya. Tetapi kebun anggur ini yang di dalamnya ada pokok ara yang tidak berbuah ini, dia tidak mendapatkan sesuatu. Nah, dari sini kita tahu bahwa kesabaran Allah, kesabaran Tuhan itu jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Allah itu panjang sabar, tapi jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak memanfaatkan kesabaran Allah sebagai anak untuk berbuah, maka ada konsekuensinya. Nah, saudara, apa Tuhan seringkali mengajar melalui perumpamaan? Mengapa Tuhan seringkali mengajar melalui perumpamaan? Yang pertama pada waktu itu, dan memang kebiasaan rabi-rabi Yahudi atau guru-guru Yahudi, kalau mengajar ada kalanya mereka memakai sebuah cerita, sebuah perumpamaan. Untuk apa? Supaya mengajak pendengarnya itu berpikir supaya mereka merenungkan dan mereka menemukan kebenaran dari sudut pandang firman sesuai dengan pengertian mereka, sesuai dengan usia mereka, dan mereka menemukan kebenaran secara objektif. Contoh, waktu Nathan datang mendatangi Daud, waktu Daud berbuat dosa, berzina, Nathan tidak terang-terangan ngomong, "Hei Daud, menunjuk saya." "Hei Daud." Nathan tidak mengatakan kamu telah berzina, enggak. Karena kalau Daud marah dengan nasihat yang secara langsung, maka dia akan menganggap apa yang dilakukan Nathan adalah sebuah pemberontakan, dan Nabi Nathan bisa dipenggal kepalanya karena Daud seorang raja yang punya kuasa. Jadi ada kalanya sebuah pesan harus disampaikan melalui sebuah cerita, sebuah perumpamaan untuk menemukan pesan kebenaran, untuk menemukan pesan rohani, untuk menemukan pesan moral, untuk menemukan pesan ilahi, supaya sekalipun orang itu yang berdosa yang dinasihati, dia menemukan kebenaran secara objektif. Kemudian saya lanjutkan, Nabi Nathan berkata, di sebuah kota ada dua orang, yang satu kaya dan satu miskin. Yang kaya ini mempunyai banyak kambing domba, sedangkan yang miskin hanya mempunyai satu saja. Tetapi ketika yang kaya ini kedatangan tamu, yang kaya mengambil milik orang miskin lalu disembelih. Kemudian Daud mengatakan dia marah, dia nggak sadar itu dia marah, dia bisa sebuah kebenaran secara objektif. Dia marah, dia mengatakan orang itu harus mati. Lalu kemudian Nathan berkata, orang itu kamu, baru dia sadar. Seringkali nasihat itu harus disampaikan secara cerita perumpamaan supaya yang mendengarnya mendapat pesan secara objektif. Dia akan bisa mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, perumpamaan bisa menjadi sebuah cerita yang berisi ilustrasi untuk mendidik, mengajar, menasihati, bahkan menegur. Nah, nanti kita akan sama-sama merenungkan. Saya tidak akan mengajari Bapak Ibu Saudara, tapi kita akan mengerti cerita ini supaya menjadi nasihat dari sudut pandang firman yang bisa kita mengerti dalam sebuah relasi hubungan kita dengan Tuhan. Bisa dibantu dibacakan ceritanya. Ya, kita dengarkan bersama-sama. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Iya.
seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Nah, ada seorang pemilik kebun anggur, tetapi di dalam kebun anggur ini ada pokok ara yang tumbuh di dalamnya. Kemudian, Dan ia datang untuk mencari buah pohon dari pohon itu. aneh nggak saudara? Aneh ini. Masuk ke kebun anggur yang dicari buah pokok ara. Kan membingungkan ini. Orang masuk kebun anggur yang dicari buah ara. Lanjut. Tetapi ia tidak menemukannya. Tetapi tidak menemukannya. Lanjut. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Tebanglah pohon ini." Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Perhatikan kalimat ini. Ini sangat menggores di hati kita. Pohon yang tidak berbuah. Tebanglah di apa dia hidup? Hidup kalau tidak berbuah, yang tidak berguna dan tidak bermanfaat itu percuma. Tebang, kata pengurus, kata pemilik kebun anggur ini. Lanjut. Jawab orang itu, Ya, jawab orang itu. "Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Iya. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Tebanglah dia. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sekilas jelas sekali. Secara garis besar, perumpamaan ini menggambarkan kesabaran Tuhan itu menanti buah itu untuk menikmati rasa buahnya. Jika kesabaran itu tidak dimanfaatkan, maka ada konsekuensinya, yaitu ditebang. Sebenarnya ini menggambarkan kesabaran Allah atas hidup kita. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik dari cerita ini? Yang pertama, klik yang pertama. Nah, apa yang Tuhan hendak ajarkan melalui pokok ara ini? Lanjut. Pertama, Tuhan pemilik kebun itu mencari buah di kebun anggur. Sekali lagi, Tuhan mencari buah, tidak mencari daun. Yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita diceritain, Tuhan pemilik kebun anggur itu ingin mencari buah, tidak mencari daun. Sekali lagi, Tuhan mencari buah. Apa itu buah? Buah adalah sebuah hasil proses dari sebuah pohon, hasil final, hasil terakhir, sesuatu yang bisa dikecap, sesuatu yang bisa dirasa, sesuatu yang bisa dinikmati. Dalam konteks ini, Tuhan itu mencari buah, tidak mencari daun. Tuhan mencari buah, tidak daun. Katakan, Tuhan mencari buah. Loh, Tuhan mencari buah. 1, 2, 3, tuh cari buah. Tuhan mencari buah, Tidak mencari. tidak mencari daun. Apakah tidak perlu, Pak? Perlu. Daun penting, tapi buah itu menentukan. Sebuah pohon yang berdaun belum tentu berbuah, tetapi sebuah pohon yang berbuah sudah lebih dahulu dia berdaun. Daun itu menentukan atau memberi sebuah tanda bahwa pohon ini hidup. Ya. Pohon ini hidup. Kalau sebuah pohon ditanam, pertama muncul dari pohon itu adalah tunas. Tunas itu kemudian muncul daun. Perlu untuk memberi sebuah tanda bahwa proses kehidupan sedang ada di dalam pohon. Pohon itu perlu daun untuk menunjukkan bahwa dia proses kehidupannya sedang berlangsung. Daun itu perlu, daun itu penting, tapi buah menentukan. Nah, maksudnya apa, Pak? Saudara, ibadah kita, pelayanan kita, aktivitas rohani kita itu daun. Perlu, penting, sangat penting. Melayani itu perlu, aktivitas itu perlu, jangan tinggalkan. Perlu dan penting, tapi buah menentukan.
buah dari kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa pemilik kebun anggur ini berkeluh kesah? Ayat yang ke-7 dikatakan, mengapa? Karena tidak mendapat buah pada pohon itu. Sang tuan mempunyai alasan untuk menikmati buah ara tersebut karena pohon ara telah diberi kesempatan untuk tumbuh di kebun anggur. Punya hak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat siapa sih yang dimaksud oleh Tuhan tentang kebun anggur, kita tidak usah baca, terlalu panjang. Kalau saudara baca di kitab Yesaya, kebun anggur Tuhan semesta alam itu adalah Israel. Lalu kemudian Yehuda adalah tanaman-tanaman kegemarannya. Lalu kemudian saudara bertanya, lalu kalau begitu siapa Pak pohon ara? Saudara jawab sendiri, karena itu perumpamaan. Bisa saya, bisa saudara, bisa keluarga kita, bisa bangsa kita. Pendeknya semua orang yang telah mendapatkan kesempatan pengayoman, pemeliharaan kehidupan, berkat-berkat, sama seperti orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu saya dan saudara. Kita ini bagaikan pokok ara yang mendapat kesempatan untuk hidup, dipelihara dan diayomi seperti bangsa pilihan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini semua bagaikan pokok ara, kita mendapat privilege, mendapat kemuliaan. Kalau saudara tanya saya, apa Pak yang dimaksud Yesus tentang pohon ara ini di tengah kebun anggur? Kita semua orang-orang yang mendapat anugerah, yang telah percaya, yang telah dianugerahi keselamatan, yang telah diberikan privilege, keistimewaan, sama seperti bangsa pilihannya. Kita diayomi, kita dilindungi, kita dipelihara sama seperti bangsa pilihan. Kalau kita ini mendapat pemeliharaan yang sama seperti bangsa pilihan, apakah Allah tidak berhak untuk menikmati buah dari kehidupan kita? Berhak. Ketika sebuah pokok ara ditanam di kebun anggur, pokok ara ini dirawat, disiangi, dipelihara, diayomi, dikeburkan, dipupuk, diperhatikan, maka pokok ara ini diharapkan berbuah, tidak berkelebihan. Pemilik kebun ini menikmati buah dari pokok ara yang tumbuh di kebun anggur. Demikian juga Allah. Allah juga punya hak untuk menikmati dari buah-buah kehidupan saya dan saudara. Kita yang telah mendapat anugerah Allah, mendapat keselamatan, mendapat berkat rohani, dilimpahi dengan berkat-berkat jasmani, mendapatkan banyak pertolongan daripada Tuhan, maka Tuhan mau melihat apakah kita ini berbuah. Amin, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya apa sih yang harus kita hasilkan dari kehidupan saya dan saudara? Coba teksnya langsung. Nah, teksnya yang kedua, Tuhan pemilik kebun tetap pasti pohon ara menikmati perlindungan, pemeliharaan sama kebun anggur, maka Tuhan tersebut berhak atas pokok ara. Tadi kita sudah melihat siapa yang dimaksud dalam perumpamaan itu. Lanjut teks berikutnya. Nah, sebelum itu saya mau sampaikan sesuatu, saudara. Buah apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kitab Lukas secara keseluruhan, pendiri gereja Tabernakel mengkaitkan itu kepada pintu gerbang, berbicara tentang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mendapat anugerah kesempatan, maka langkah pertama adalah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian setelah masuk di dalam keselamatan, ketika kita ditanam, ketika kita masuk di dalam kebun anggur itu, masuk di dalam wilayah pemeliharaan Allah, begitu masuk pintu gerbang,
Yang pertama kali ditemukan apa? Alat apa? Mezbah kurban bakaran. Berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang Kristus yang telah menghapus dosa. Buah apa yang dihasilkan? Matius 3 ayat yang ke-5. Matius 3 ayat yang ke-8. Matius 3 ayat yang ke-8. Matius 3 ayat yang ke-8 demikian. Iya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ketika saudara mendapat anugerah Allah, ketika mendapat kesempatan untuk selamat, ketika saudara diselamatkan, ketika kita diampuni, ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup, ketika kita diberikan berkat yang luar biasa, maka buah yang pertama ketika kita mendapat anugerah keselamatan, mengerjakan keselamatan itu, apa itu? Pertobatan. Hasilkanlah, gak usah kita ngomong yang muluk-muluk terlebih dahulu. Kita harus hidup dalam pertobatan. Itu adalah buah pertama yang menyenangkan dan menyukakan hati Allah, saudara. Kita boleh saja melayani luar biasa, kita bisa saja beraktivitas rohani, kita bisa melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Tapi itu semua daun. Tuhan mau melihat apakah kehidupan kita ada tanda-tanda pertobatan. Sekian lama kita mengikut Tuhan, sekian lama kita menikmati anugerahnya, apakah ada tanda-tanda pertobatan dalam kehidupan kita? Ini yang buah pertama yang Tuhan cari. Apa itu pertobatan? Ya gampang-gampangnya gini loh, pertobatan itu adalah berubah. Yang tadinya jahat jadi tidak jahat, yang dari tadinya kotor jadi tidak kotor, dari yang tadinya pemarah jadi lembut, dari yang tadinya jahat jadi tidak jahat. Ada sebuah tanda, itu buah. Saudara, saya mempersiapkan firman ini, saya diingatkan tentang masa kecil saya. Kecil saya goblok, saudara, nakal. Dan untunglah oleh kemurahan Tuhan kenakalan saya nggak nurut karena saya. Dulu waktu saya kecil suka nyolong duitnya orang tua saya. Dan orang tua saya itu punya toko. Jadi kalau suruh jaga toko itu duitnya di laci sering saya curi. Tapi oleh kemurahan Tuhan, firman Tuhan mengerjakan cara luar biasa dan saya tahu apa itu dosa. Dan saya mengerti bahwa dosa ini tidak benar. Nah, suatu kali saya kuliah di Surabaya, pulang kuliah saya pulang liburan ke rumah orang tua saya. Orang tua saya ada di Papua Barat, Kota Sorong. Nah, di sana waktu menjelang malam, mama saya bilang, "Kok kamu tidur di kamarnya itu mama saja, biar mama tempat sebelah." Oke. Kemudian ketika saya tidur, saudara tahu, saya tidur di kasur itu kok gak enak ya, kok kresek-kresek gitu, bantalnya juga gak enak ya, kok kresek-kresek apa sih, saya bilang. Kemudian saya buka bantalnya, saya intip, saudara tahu, ternyata dalam bantal itu ada uang, saudara. Dulu orang tua saya nggak ngerti nyimpan uang di bank, taunya nyimpan uang itu dalam bantal. Kemudian saya tidur di kasur kok gak enak gitu ya, saya buka kasurnya, ternyata di dalamnya ada uang juga. Ternyata hasil penjualan dari toko itu disimpan di bantal, disimpan di bank. Kemudian saya tertawa, Tuhan, terima kasih Kau telah mengubahkanku menjadi orang yang bertobat, Tuhan. Seandainya ini Eko yang dulu, Tuhan, ini pasti sudah bukan cuma uangnya, sak bantal dan kasur-kasurnya saya bawa pergi gitu ya. Apakah saya nggak perlu duit? Perlu. Apakah saya butuh uang? Butuh, saudara. Tetapi pengertian saya akan firman membuat saya sadar kalau saya ambil uangnya ini, saya tidak bertobat. Untuk apa saya selama ini beribadah? Untuk apa saya selama ini melayani Tuhan? Saya hanya berdaun tetapi saya tidak berbuah. Orang tua saya berpikir tempat yang paling aman menyimpan uang di dalam bantal, di dalam kasur. Sekarang nyimpan uang di bank pun bisa hilang gitu, betul. Saya waktu itu bersyukur, berterima kasih, Tuhan, terima kasih. Saya bisa merasakan siapa saya yang dulu dan siapa yang saya sekarang. Tuhan mau melihat kita semua. Berapa lama kita ikut Tuhan, berapa lama kita diberikan kesempatan untuk hidup. Tetapi Tuhan mau lihat apakah kita berbuah, apakah ada tanda buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita. Saya berterima kasih kepada Tuhan.
Nah, kemudian lanjut, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada jemaahnya pada waktu itu? Ketika Tuhan pergi ke kebun anggur, dia mendapati buah ara itu tidak berbuah. Kemudian Tuhan itu mengatakan, potong saja, tebang saja, sebab percuma. Sudah dikasih kesempatan untuk hidup, tetapi tidak berbuah, itu percuma, tidak berguna, sia-sia. Orang Jawa bilang muspro, gak ada hasilnya. Tetapi perhatikan, di dalam kebun anggur itu ada pengurus yang membela. Dia mengatakan, Tuhan, sabarlah sebentar, biarlah saya menyianginya, biarlah saya memeliharanya, mencangkulnya, memberikan pupuk. Kalau tahun depan tidak berbuah, potonglah dia. Artinya apa? Perlunya hidup dalam kebun anggur, perlunya hidup dalam penggembalaan, perlunya tertanam di gereja lokal seperti saudara. Mengapa perlu? Karena ada pembelaan dari pengurus kebun anggur. Pohon ara ini tertolong diberikan perpanjangan untuk hidup karena dia ada di kebun anggur. Waktu Tuhan Yesus dalam sebuah perjalanan, dia melihat pohon ara di pinggir jalan tidak berbuah. Apa yang dilakukan? Dikutuk. Betul? Pohon ara yang tidak berbuah di pinggir jalan dikutuk. Tetapi pohon ara yang di kebun anggur, sekalipun belum berbuah, mendapat kesempatan karena ada pembelaan. Oleh karena itu jadilah jemaat yang tergembala. Karena di dalam penggembalaan ada pembela, ada pemimpin rohani, ada gembalamu, ada pemimpin rohamu yang senantiasa menaikkan pembelaan. Tuhan, tolong si A itu, Tuhan mungkin jalannya sesat, Tuhan tolong kembalikan. Tolong si B, Tuhan yang belum berubah, lembutkan hatinya. Tolong si C, Tuhan di tengah pergumulan jangan sampai dia murtad, Tuhan tolong. Ada doa penyautan dari pemimpin jemaat. Perlunya hidup tergembala. Jangan seperti pohon ara yang di pinggir jalan. Maksudnya apa? Jangan jadi Kristen yang suka jalan-jalan. Jangan jadi Kristen yang tidak tergembala. Hari ini di sini, minggu depan, oh di gereja sana ada artisnya Indonesia Idol, pindah ke sana. Minggu depannya, oh di sana ada artis datang, pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana, pindah lagi. Saudara tidak akan berbuah, saudara tidak akan bertumbuh. Kristen yang tidak bertumbuh di sebuah gereja lokal, yang hanya berpindah-pindah, tidak akan mampu membangun pondasi pengajaran yang kuat. Saya tadi tertarik dengan gambarnya yang tadi, yang pertama ditampilkan dari temanya yang tadi yang pertama, coba ditampilkan. Saya mau berikan ilustrasi. Tiba-tiba saya mendapatkan sebuah pencerahan yang saya ingin sampaikan supaya ini menjadi pengajaran. Nah, sudah perhatikan gambar ini. Terima kasih multimedia. Ibadah padang anugerah Allah. Di situ ada gambar apa, saudara? Tengah pot. Sebuah benih di dalam pot. Iya, betul ya. Perhatikan. Kalau tanah ini yang tempatnya benih ini ada, perhatikan. Benihnya ini yang teman-teman multimedia, terima kasih saya diberikan pencerahan gitu ya. Saudara ambil tanamannya, hari ini saudara ambil, besoknya minggu depan dipindah ke pot lain, minggu depannya lagi dicabut lagi dipindah ke pot lain, minggu depannya lagi dicabut lagi dipindah lain. Kira-kira bisa berbuah nggak? Jangankan berbuah, mati iya, betul? Karena begitu dicabut, apanya yang putus? Akarnya putus. Begitu pula kehidupan rohani saya dan saudara. Terima kasih teman-teman multimedia. Ini memberikan gambaran bagi kita semua. Menjadi orang Kristen yang kuliner, menjadi orang Kristen yang berwisata, yang suka jalan-jalan, yang tidak mau tergembala di gereja lokal, terancam. Bukan hanya tidak berbuah, dia bisa mati. Bayangkan ini. Luar biasa teman-teman multimedia ini menyiapkan, memberikan inspirasi. Ini kalau dicabut dipindah ke tempat lain, satu minggu dicabut dipindah ke tempat lain, dicabut lagi dipindah ke tempat lain, bisa mati karena akarnya tidak terbangun. Kristennya juga itu. Saudara tergembala di gereja lokal, tempat di mana kau bisa bertumbuh rohani. Di situ diatur oleh firman pengajaran,
di mana engkau di kelompok tersebut bisa bersama-sama membangun diri, untuk beribadah bersama-sama, untuk melayani bersama-sama, untuk saling menguatkan, untuk saling mendoakan. Disitulah proses pertumbuhan itu menjadi lebih dewasa, bukan hanya bertunas dan berdaun, tetapi akhirnya sampai pada tahap berbuah. Ini loh saudara. Puji Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang suka jalan-jalan, tapi jadilah orang Kristen yang tergembala. Di dalam penggembalaan itu ada pembelaan. Nah saudara, seperti yang tadi sudah saya katakan, mengapa perlu penggembalaan? Karena di dalam kebun anggur itu ada pembela. Ketika pemilik kebun anggur mengatakan, sudah 3 tahun aku mencari buah ara ini, tapi aku tidak menemukannya, potong saja. Tetapi pengurus ini mengatakan, sabar Tuhan, berilah kesempatan. Saudara, jangan anggap remeh. Sekali lagi, jangan anggap remeh doa penyambutan pemimpin rohani saudara. Justru kalau kita ini tunduk kepada Allah melalui pemimpin rohani kita yang mengajar, ada berkat dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama untuk belajar tertanam di penggembalaan dengan memperhatikan pemimpin rohani kita. Karena mereka yang dipercaya sebagai otoritas Allah untuk memimpin, menggembalakan, merawat, mengajar, membimbing, pengenalan kita akan Tuhan. Itulah sebabnya Ibrani mengajar kita untuk taat, untuk meneladani, untuk memberikan penghormatan kepada pemimpin kita. Coba kita baca Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7 dan 17. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Iya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Puji Tuhan. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Terus yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. iya, yang menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Iya. Dan contohlah iman mereka. Dikatakan ingatlah pemimpin-pemimpin yang telah menyampaikan firman. Saudara, di gereja GPT Lumajang ini pemimpin saudara, gembala saudara sudah mulai sepuh di usia keemasan. Dengan segala kelemahan dan kekurangannya, gembala saudara adalah dipilih oleh Allah, mempunyai otoritas untuk menggembala, yang memimpin saudara kepada pengenalan akan Kristus. Ingat, teladani. 17, perhatikan 17. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 ya. Taatilah pemimpin. Taatilah artinya apa? Pengajaran yang disampaikan berdasarkan firman itu taati. Dan tunduklah kepada mereka. Tunduk. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Pemimpin gembala itu berjaga-jaga loh. Seperti tadi saya sampaikan, berjaga-jaga atas jiwa jemaatnya. Seringkali menaikkan doa penyautan dengan tangisan, dengan kesedihan, dengan beban. Tuhan tolong terus. Yang bertanggung sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab. Nah, terus dengan jalan itu, ya, mereka akan melakukannya dengan gembira. nah, terus Bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. nah, perhatikan saudara, pemimpin saudara, gembala saudara sudah mulai sepuh. Jangan dibuat susah hatinya. Kalau hatinya susah, dia gak bisa sukacita menaikkan doa, dan itu bukan keuntungan bagi saudara. Tapi kalau saudara membuatnya hatinya senang, bergembira, maka dia ketika di dalam pergumulannya, di dalam kamar menaikkan doa untuk jemaat-jemaatnya, maka dengan sukacita dan sejahtera menyebut nama-nama yang sedang pergumulan itu penuh dengan sukacita. Tapi kalau hatinya susah, gak bisa saudara. Jerih lelahnya melayani Tuhan kalau dibuat susah, dia gak bisa, hatinya susah berdoa. Saya aja saudara, kalau di kantor, di perusahaan, kalau ada anak buah saya nuwakal dua begitu, saya kadang-kadang masuk kamar dengan Tuhan, aku tidak bisa mengatakan ampuni dia Tuhan. Rasanya aku mau datang, mau tak pukul nih. Itu saudara, makanya itu. Saya ngomong Tuhan, ini aku jujur.
sudah dipercayakan bertanggung jawab untuk membimbing saudara. Hidup di dalam penggembalaan seperti itu. Kalau belum bisa menyenangkan hati gembala saudara, jangan buat susah, supaya gembalamu tidak stres. Amin. Supaya bisa berdoa dengan sukacita dan sejahtera, menaikkan penyautan kepada Allah, kepada domba-dombanya. Ketika mungkin Pak Yan dan Bu Yan ingat Tuhan, ingat si A Tuhan, pergumulan pekerjaan. Oh Tuhan, domba si B ini Tuhan belum mendapat jodoh, kira-kira gitu ya. Oh Tuhan, domba yang si C ini Tuhan pergumulan mau menikah. Oh Tuhan, si D ini, itu semuanya dibawa oleh gembala. Belum lagi dia bergumul menyiapkan rumput yang hijau, makanan yang segar, yang fresh. Kalau hatinya dibuat susah, saudara, dia nggak akan bisa menemukan pergumulan. Kalau saudara membuat susah gembala saudara mau mengatakan, Tuhan berikan gembalaku firman untuk disampaikan pembukaan, bisa-bisa Tuhan tidak kasih. Mungkin gembalanya menangis, Tuhan berikan firman-Mu, berikan penyingkapan rahasia, berikan pengertian, iluminasi. Tuhan dari jauh mengatakan, oh no. Jemaat itu tidak suka firman, suka menyusahkan, bisa-bisa ditahan berkat. Ini ayatnya jelas sekali. Taatilah pemimpinmu dan berkata kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Kalau hatinya gembala itu sejahtera, saudara, dia akan melakukan pelayanan itu dengan hati yang gembira, bukan dengan keluh kesah. Kalau hatinya keluh kesah sampai tidak bisa berdoa, tidak akan membawa keuntungan bagi jemaat. Amin. Mulai saat ini kita sadar ya, bantulah gembala untuk bisa bersinergi, melayani bersama-sama sampai Tuhan datang. Ini saudara. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya cepat saja. Yang terakhir, poin yang ketiga. Nah, apa yang dilakukan pengurus kebun anggur menanggapi perpanjangan sabar Tuhan pemilik kebun anggur? Bacain ke-8. Ayo, bacain ke-8. Lukas 13 ayat 8. ke-8 demikian. Jawab orang itu, Tuhan, Iya, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. iya, Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya iya, dan memberi pupuk kepadanya. iya. Terus, Mungkin tahun depan ia berbuah. iya, Jika tidak, tebanglah dia. iya. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan pada masa perpanjangan sabar di dalam lingkungan penggembalaan atau di lingkungan pemeliharaan Allah, ada kesempatan perpanjangan sabar. Tetapi kesempatan itu ada batasnya dan tidak selamanya ada. Apa yang dilakukan oleh pengurus kebun anggur? Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Biarkanlah aku mencangkul sekelilingnya, membuang batu-batunya, menyiangi rumputnya, semak dulu, dicangkul supaya gembur. Singkatnya, semua yang menghalangi proses pembuangan itu disingkirkan. Ini tugas gembala, tugas pemimpin rohani, dan itu tidak mudah. Nah, saudara, setiap kali firman itu disampaikan, sebenarnya tujuannya untuk mengikis hal-hal duniawi dalam diri kita. Setiap kali firman itu disampaikan, itu gembala bagikan mencangkul, mencari segala sesuatu yang menghalangi proses pembuangan itu diambil, disingkirkan. Segala sesuatu yang bernuansa dosa, segala sesuatu yang berbau kedagingan, sesuatu yang berbau kenajisan, sesuatu yang berbau keduniawian, itu dibersihkan, dicangkul, dikeluar, supaya proses pertumbuhan rohani itu terus berlangsung sampai puncaknya dia berbuah. Ini sekali. Oh, haleluya. Siapa pengurus kebun anggur? Itu adalah Kristus. Di masa kini mempercayakan proses pemeliharaan itu kepada hamba Tuhan, menyampaikan firman yang mengkoreksi, membongkar segala kekerasan tanah hati kita. Kalau kita mau menerima firman Tuhan,
dengan hati yang lemah lembut, maka firman itu berkuasa untuk menyelamatkan. Mungkin kita bertanya, Pak, saya sudah tua, saya bisa berbuah atau enggak? Firman Tuhan mengatakan, Mazmur 92, orang yang ditanam di dalam bait Allah sampai masa tua pun, ya betul, dia bisa berbuah. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara bertanya, lah posisi Tuhan itu mengizinkan saya hidup sampai setua ini? Udah sakit-sakitan, tidak kunjung sembuh, tapi Tuhan masih mengizinkan aku hidup, diberikan perpanjangan umur. Kenapa? Tujuannya supaya kita berbuah dan terus berbuah, menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan sesuai dengan panggilan kelahiran kita. Ketika kita lahir di dunia, setiap orang ini punya tugas, punya panggilan sesuai dengan kelahiran. Untuk apa? Menjadi bagian dari rencana Allah. Salah satunya kita berbuah. Kita berbuah. Kita berbuah. Berulang kali saya katakan kita berbuah. Tuhan izinkan kita hidup sampai saat ini supaya kita berbuah. Saya sempat juga bertanya, Tuhan terima kasih saya masih boleh hidup sampai saat ini. Saya kira 7 tahun yang lalu kita pernah mengalami masa yang sangat tidak mudah. Keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Di masa Covid, saudara, Tuhan izinkan saya mengalami pengalaman bagaikan lembah kelam dan merupakan sebuah kengerian luar biasa. Saya kena serangan jantung koroner dan harus pasang ring. Hampir saya lewat. Tuhan izinkan saya hidup. 3 bulan setelah pasang ring, dari jantung koroner saya kena corona. Dari koroner ke corona, varian delta. Waduh, sudah hampir lewat. Saya, Tuhan, kalau memang ini akhir hidup saya, sudah selesai. Selesai kena corona, saya hampir 2 bulan sembuh total, hampir 2 bulan. Saya kena serangan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, sampai kurus. Bobot saya 70 kilo, jadi kira-kira 58. 70 kilo 58 berarti kira-kira berapa ya? Hampir 12-13 kiloan. 1 tahun 8 bulan seperti mayat hidup, kurus. Hidup gak hidup, mati gak mati. Kalau setiap malam saya mau tidur, saya katakan, Tuhan, kalau malam hari ini Kau datang menjemputku, aku ikhlas, aku rela, aku berterima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan aku kesempatan untuk melayani selama ini. Aku berterima kasih. Tapi saya mohon Tuhan, anak-anak dan istri saya Tuhan pelihara. Saya menyerah. Tuhan mau apa dari hidupku, aku ikut. Ketika bangun pagi, ternyata saya masih hidup. Saya katakan begitu, Tuhan terima kasih aku masih hidup. Berarti tugasku untuk melayani Tuhan belum selesai. Tugas panggilanku untuk melayani Tuhan belum selesai. Tugas panggilanku sesuai dengan kelahiranku belum selesai. Tuhan izinkan saya hidup sampai saat ini karena Dia ingin saya menceritakan kebaikan-Mu. Ini berbuah. Yang sudah berbuah tetap berbuah. Jangan merasa diri sudah tua, jangan merasa diri sudah lansia. Selama kita masih diperkenan Tuhan oleh hidup, merupakan kesempatan untuk berbuah. Saya terinspirasi dari sebuah video, bisa ditampilkan. Ada video, jangan menganggap bahwa, nah, saudara perhatikan, ya, diklik, bisa muncul, diklik. Saudara, ini sebuah pohon nyaris mati, akarnya kering. Lihat ke atas, kering, kerontang, ranting-rantingnya sudah mulai berguguran satu persatu. Tapi perhatikan, bisa berbuah, bisa dinikmati Tuhan.
Itulah kehidupan saya dan kehidupan saudara. Asal kita tertanam di dalam bait Allah, hidup tergembala dengan baik, Tuhan memakai kita semua sampai akhir hidup kita. Kita berbuah, ada sesuatu yang bisa kita nikmati, ada sesuatu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Endingnya bagaimana? Coba endingnya, slide yang terakhir. Bagaimana akhir cerita dari perumpamaan ini setelah diberikan perpanjangan waktu? Ayat 9, Daud. Ayat terakhir. Lukas 13 ayat 9, ayat yang ke-9 demikian. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ulangi, Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Nah, Daud tadi yang baca. Akhir ceritanya, pohon yang diberikan perpanjangan untuk hidup ini berbuah atau tidak? Belum apa tidak? Tidak apa belum? Tidak. Jawabannya adalah pohon yang diberikan kesempatan itu Tuhan tidak mengatakan berbuah atau tidak. Ceritanya dibuat ngambang. Tidak diketahui bahwa pohon itu berbuah atau tidak. Artinya apa? Akhir dari cerita tersebut diserahkan kepada pendengarnya. Pilihlah saudara mau berbuah atau tidak pada pilihan saudara. Ketika Yesus menceritakan perumpamaan ini, dia mengatakan mungkin tahun depan dia berbuah. Kalau tidak berbuah, tebanglah dia. Ceritanya dibuat ngambang, tidak disebutkan dia berbuah atau tidak. Artinya apa? Cerita ini akhirnya diserahkan kepada pendengarnya. Saudara mau berbuah, saudara atau tidak, itu adalah pilihan saudara dalam menggunakan anugerah Allah. Amin. Kalau hatimu dilembutkan oleh Tuhan, kalau hatimu dijamah oleh Tuhan, kok rasanya kita kok nggak gimana gitu ya, nggak mau berbuah untuk Tuhan. Mari kita bersama-sama menggunakan waktu yang ada. Jangan merasa kita sudah sepuh, kita sudah lansia, kita merasa tidak berguna. Jangan. Karena pohon yang tua pun bisa berbuah. Saya dan saudara, sekalipun di lanjut usia, tetap bisa produktif dari sudut pandang rohani yang berbeda. Kita bisa menjadi pendoa syafaat, kita bisa menjadi seorang penasehat, kita bisa memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas kita. Itu kita sama dengan berbuah bagi sesama. Dan pertama bermuliakan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Syukur pada Allah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita tundukkan kepala sejenak. Musik menyanyikan bersama dengan backing vokal secara lembut. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mempunyai keterbatasan dalam berkata-kata menyampaikan firman Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus lebih lanjut memberi pengertian kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan sudah disampaikan. Mari kita lihat diri kita yang telah mendapat kesempatan begitu rupa di hadapan Tuhan. Sudahkah kita menggunakan kesempatan yang ada untuk berbuat bagi kemuliaan nama Tuhan? Mumpung masih ada kesempatan kita memuliakan Tuhan, kita gunakan kesempatan itu. Suatu kali kelak ketika kesempatan itu sudah tidak ada lagi, kita semua merindukan hidup ini diperkenan kepada Tuhan. Haleluya. Ampunilah kelemahan kekurangan kami Tuhan. Jika selama ini kami masih belum membuahkan sesuatu yang dapat Tuhan nikmati, ampun. Namun jika Tuhan melihat kami baru saja berbuah, pimpin kami biarlah buah itu menjadi matang, bukan untuk kesombongan kami tapi untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah hidupku, tolonglah kami semua. Selama kami masih kuat, kami memanfaatkan kesempatan yang ada. Kalau Engkau masih mengizinkan kami hidup seperti pokok ara yang tumbuh di kebun anggur, itu berarti tanggung jawab kami untuk hidup sesuai dengan panggilan kelahiran kami masih harus kami selesaikan. Haleluya. Hidupku. Saya mengundang dengan hormat Bapak Gembala untuk memimpin dalam doa. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terus terang saudaraku, nyanyian ini menjadi satu pengalaman hidup buat saya yang betul-betul membuat saya tersentak di dalam hidup ini. Pada waktu pagi, suatu pagi saya bangun dari tidur saya dengan keadaan baru sadar ada handphone di sebelah bantal saya. Pada waktu saya nyalakan, nyanyian ini menggema, saudara. Nyanyian yang pertama, edisi pertama yang dinyanyikan oleh pemuda-pemuda Batak, Pandaopan atau siapa namanya, saya masih ingat itu, Pandapotan. Betul-betul
pada waktu saya mendengar, saya perhatikan kata-katanya. Waktu itu saya menangis, saudara, dan saya katakan, tuh, percuma aku kuat, tapi aku tidak dipakai apa-apa. Padahal nyanyian itu mengatakan, selagi aku masih kuat. Saudara diberi kekuatan tapi tidak dikasih pekerjaan, mau jadi apa? Pada waktu itu saya mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, aku kuat tapi ini sisa. Maukah Tuhan pakai? Saudara, kita jangan main-main, karena waktu itu diberikan Tuhan itu 3 masa, 3 tahun aku melihat tidak ada buah. Maka firman Allah mengatakan, biar 1 tahun lagi, tahun yang keempat, orang Jawa bilang, kaping 4 tekane ngadil. Yang keempat itulah keputusan Tuhan, mau berbuah apa enggak. Saudara, firman Tuhan ini memberikan kita pengertian bahwa Tuhan itu memberikan kita prioritas, memberikan kita privilege yang hebat. Biasanya pohon ara itu tumbuh di pinggir jalan, dipakai oleh Tuhan. Tetapi ini pohon ara yang ditanam di pohon anggur, double porsi. Seharusnya tahu diri kalau kita itu diberi kekayaan, diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi apa saja anugerah, bahkan diberikan hati yang menyala, tetapi kita padamkan, kita permainkan. Simpson adalah seorang hakim yang diberi kemampuan luar biasa oleh Tuhan. Dibuat main-main, dibuat mainan, sampai seorang perempuan yang bernama Delila mengatakan, Simpson, kamu 3 kali mempermainkan aku. Kaping 4 jebol, saudara. Bukan mendapat sesuatu yang baik, keadilan Tuhan dinyatakan. Simpson dari orang yang penuh dengan anugerah karunia menjadi orang yang nol, buta, dan dipermainkan. Kita mungkin, saudaraku, sudah di dalam hitungan yang keempat. Saya tidak berbicara tentang tua muda, umur itu terserah Tuhan, tetapi mungkin di dalam usia kita masing-masing, kita ini sudah masuk dalam periode keempat. Ayo saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan, buat saya semakin saya tahu mengenal kehidupan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya diberi usia yang panjang menurut firman Tuhan. Batas hidup itu 70 tahun. Kalau dia kuat, diberi anugerah 80 tahun. Saya sekarang hari ini tepat 78 tahun. Puji Tuhan, saudara. Saya ingin bersukacita semua bersama dengan saudara di dalam suatu tempat yang baru semacam ini, akan menimbulkan suatu memori yang tidak monoton bersama saya, saudaranya. Dan saya tahu tugas-tugas saya hari-hari ini ada ketambahan yang semakin mendesak, yaitu mempersiapkan sesuatu untuk kepentingan gereja kita, untuk kepentingan dari jemaat. Kalau kepentingan saya sudah diurus, itu sudah Tuhan itu sudah memberikan luar biasa. Tapi kepentingan jemaat itu menjadi suatu ganjelan dalam kehidupan kita. Ya, semoga Tuhan menolong dan
mengabulkan segala kerinduan saya. Ini yang saya harapkan. Terima kasih kita sudah bersama beribadah. Pagi ini tetap memuliakan Tuhan. Kita mendapat firman Tuhan yang sangat indah, saudaraku. Mungkin kalau saudara ingat bulan-bulan yang lalu firman Tuhan ini sudah saya perdengarkan, tetapi sekarang ada penambahan, ada peneguhan. Itu beda loh saudaraku. Beda. Kalau firman Tuhan itu didengar sekali, ya sekali. Tapi kalau sampai double porsi, itu ada suatu kehendak Tuhan yang luar biasa. Itu peringatan Tuhan, itu juga merupakan suatu ajakan Tuhan. Ya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Wahyudi yang berjerih lelah telah hadir di tempat ini. Pak Wahyudi ini teman lama, saudaraku. Dia mulai dari kaum muda sampai jadi kaum tua, tapi tetap muda di dalam Tuhan. Ya, putri dua, ya, puji Tuhan. Oke, saya serahkan kepada bidang acaranya. Ya, terima kasih atas berkat daripada firman Tuhan yang mengingatkan kita bukan hanya sekedar menerima, tetapi kita juga meresponinya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita pujikan sebuah pujian. Ku berikan hatiku. Kepada
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Terima kasih atas persembahannya. Dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada MC. Mari. Shalom. Sudah lelah? Ya. Kali ini kita bisa di tempat ini dalam ibadah yang berbeda, baik suasana, baik tempat yang berbeda ya. Tapi tidak hanya itu saja, kali ini juga ada persembahan pujian dari sekolah minggu. Tapi tidak hanya sekolah minggu, kita akan berkolaborasi dengan kaum muda dan juga para oma-oma untuk bernyanyi bersama. Untuk itu saya undang untuk bisa tampil ke depan.
kita nyanyikan Nyala Lilinnya. 2, 3. Nyala lilinnya, nyala lilinnya, nyala lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Perwakilan dari Jatiroto. Nyala lilinnya, nyala lilinnya, nyala lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tunggu Om ya, masih di situ dulu karena ada berikutnya. Bisa dibantu ya? Atau Om ke sana ya? Om dan Tante bisa pindah ke sebelah kanan. Oh, udah sah. Oh, dibawa. Oh, digeser. Bisa, mungkin peternya bisa di sebelahnya. Nah, sekarang potong tumpengnya ya. 2, 3. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang dikasih lauk Tante. Kemudian, nah saling ada sendok lagi satu ya, minta sendok satu lagi ya. Sekarang Ibu Gembala menyuapi ke Bapak Gembala dulu. Lapar ya? Tepuk tangan. Nah, sekarang oh bonus lagi. Ominya, ya, boleh. Belum. Nah, sekarang saya beri sendok satu lagi. Sekarang saling menyuapi ya. Saling menyuapi. Yang lain nggak boleh iri ya. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, nah sekarang saya minta doa untuk Bapak Siddhartha. Saya masih bawahnya, jadi saya tidak berani tumpang tangan, tapi dengan doa aja ya. Kami percaya Bapak, hari ini merupakan hari yang baik, hari yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga semenjak kami datang masuk ke ruangan ini, semuanya serasa indah. Bahkan berapa malam yang lalu saya pun merasakan ada suatu roh yang benar-benar menekan.
dengan lagu hidup ini adalah kesempatan yang diulang-ulang ya. Oleh karena itu, dengan kesempatan yang baik ini pula saya percaya hamba yang dipercaya oleh Tuhan yang selama 7 tahun melayani GPT Lumajang itu berupa suatu kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri yang menopang kepada hamba-Mu. Kami berdoa, Tuhan, apa rencanamu sebenarnya? Mari saya mewakili semua yang hadir berdoa untuk Bapak. Bapa surgawi, hari ini kami terlalu yakin hari yang Engkau pilih tanggal 31 Mei ulang tahun yang dirayakan di tempat ini. Semua rencana Engkau terjadi sehingga dari awal, pertengahan sampai selesai hamba-Mu yang berusia 78 tahun bisa hadir dengan kesehatan penuh, pemikiran yang jernih untuk merayakan bersama-sama kami hari ulang tahun yang ke-78. Bapak, berilah suatu kesempatan bukan buat kami sebagai regenerasi yang akan datang, agar kami mau Tuhan melalui pujian yang beberapa kali saya dengar. Hidup ini adalah kesempatan. Kami mau Bapak melakukan apa yang Kau mau, sehingga apa yang kami nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan, tidak akan kami sia-siakan Tuhan, melalui bimbingan hamba-Mu yang Kau percaya. Berkati di usia yang ke-78 dan seterusnya Tuhan, sehingga melalui bimbingan hamba-Mu ini nama-Mu dipuji, dipermuliakan dan ditinggikan, sehingga regenerasi GPT Lumajang benar-benar dalam perlindungan Engkau, bimbingan Engkau melalui hamba-Mu yang Kau percayakan. Bapak Yanje Suhatan, Pendeta Yanje Suhatan, Tuhan berkati kehidupannya, berkati keluarganya Tuhan, khususnya Bapak berkati kesehatannya Tuhan, sehingga melalui bimbingan hamba-Mu ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan kami pun memperoleh suatu jaminan mutlak melalui hidup yang penuh pengharapan ini, semuanya bertumbuh seturut rencana firman-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Gembala tetap di sini, masih belum selesai Om. Akan ada beberapa tali kasih yang akan disampaikan kepada Bapak Gembala, yaitu dari jemaat yang akan diwakili oleh Ibu Veve, kemudian dari sekolah minggu oleh Ibu Yuni, dan kaum muda oleh Saudara Ferry. Saya persilakan, mari silakan. Om bisa maju ke depan
Agak bisa maju ke depan. Bentar. Mana kameramen? Minta tolong penyerahan ini. Selanjutnya disambung oleh sekolah minggu, dari sekolah minggu diwakili oleh Ibu Yuni dan juga berlanjut dari kaum muda oleh Saudara Ferry. Dari kaum muda oleh Saudara Ferry. Sekali lagi selamat bertambah usia kepada Bapak Gembala. Doa kami agar Bapak Gembala dipenuhi dengan sukacita, cinta kasih dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan kepada Bapak Gembala, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Saya berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan sidang jemaat semua, baik dari umum, kaum muda, anak-anak sekolah minggu yang hadir di tempat ini. Ini merupakan suatu momen yang kita nikmati bersama, supaya kita mempunyai suatu kesan yang indah di dalam pertemuan kita yang dipertemukan oleh Tuhan 7 tahun yang lalu sampai saat ini masuk tahun yang ke-8. Semoga kebahagiaan Allah senantiasa menaungi kita semua dan kita tetap bersemangat untuk menyambut masa depan kita. Regenerasi sekali lagi dibutuhkan. Kita semua berdoa untuk hal-hal semacam itu, oleh karena biar bagaimanapun juga yang namanya makhluk hidup atau manusia itu memang selalu menang dan selalu menang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada istilah kekalahan, tetapi kemenangan yang semakin meningkat. Itulah yang menjadi harapan bagi seorang hamba Tuhan. Tidak ada kata menyerah, tetapi yang ada ialah suatu lebih baik, yang lebih baik. Oleh sebab itu di dalam khotbah saya ingat, jangan engkau mengatakan mengapa masa dulu lebih baik dari zaman sekarang. Itu kebalik. Justru masa itu semakin sekarang mendatang itu seharusnya semakin baik, bukan semakin buruk. Kalau sampai masa depan kita memburuk, something wrong dalam kehidupan kita. Tapi saya yakin kita tidak akan ke sana. Kita tetap dipimpin oleh firman Tuhan. Roh Kudus dinaungi kasih Allah. Allah Tritunggal menyertai kehidupan kita untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi harapan kita semua. Ada yang perlu bicara? Tidak ada. Memang tidak ada yang ngomong. Oh ya, foto bareng dulu. Ya. Foto bareng Cok. Iya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Eko Wahyudi beserta dengan Ibu dan putri-putri serta orang tua beliau yang juga hadir di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua sehingga kita senantiasa berada di dalam pemakaiannya dalam masa apapun di Tuhan. Satu, dua, tiga.
Ya, kaum muda. Musik ya. Yason, Saudara Sigit. Terima kasih banyak. Tamu Surabaya, silakan foto bersama saya. Puji Tuhan, saya merasa mendapat kehormatan saat diundang di acara ulang tahun Bapak Pendeta Yan. Bagi saya secara pribadi, Pak Yan ini bagi saya seorang mentor yang sangat baik. Sejak saya remaja muda saya mengikut beliau. Ketika beliau menjadi gembala di Lumajang, saya seperti kehilangan seorang mentor yang disiplin, tegas secara pengajaran, dan baik perhatian, yang membimbing saya secara pribadi sejak muda hingga sampai saat ini saya banyak mendapat inspirasi dari Bapak Gembala Saudara. Jadi ketika saya mendapat undangan untuk melayani di acara ulang tahun kali ini, bagi saya sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Terima kasih bisa melihat sampai sosok yang tadi firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah akhir hidup mereka sampai di masa tua, di usia keemasan, masih tetap setia melayani Tuhan dengan segala keadaan yang mungkin lemah secara fisik. Itu menginspirasi saya, apalagi kita yang masih muda-muda, kenapa kita tidak mencontoh suatu teladan yang baik. Terima kasih Om telah menginspirasi, banyak didikan yang seringkali saya ingat ketika situasi keadaan sedang tidak baik-baik saja. Saya seringkali mengingat nasihat hingga sampai saat ini kami bisa berdiri karena Tuhan telah menaruh dan pernah mempertemukan Om sebagai mentor saya. Terima kasih. Dari Jatiroto untuk sebentar Om ya, untuk berfoto bersama. Om dikasih nggak ketutupan. Di depan dulu. Ya, Jatiroto. Dua kanan dan dua kiri. Yang wanita, nah sebelah sini.
Dipersilakan Bapak dan Ibu Gembala bisa kembali ke tempatnya, dan waktu selanjutnya saya berikan waktu kepada Daud. Mana Daud? Oh ini. Oh, tangan semuanya. Bapak dan Ibu Gembala bisa kembali ke tempatnya. Kembali ke tempatnya. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, shalom. Ini bagian terakhir. Saya tahu Bapak Ibu sudah lapar sama seperti saya sudah lapar. Dan sepertinya babi kecap yang di belakang sudah memanggil-manggil kita Bapak Ibu. Jadi hari ini saya akan menyampaikan 3 pantun untuk Bapak dan Ibu Gembala. Jadi saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu ketika saya nanti pantun. Bilang cakep Bapak Ibu ya. Oke, semangat ya. Supaya kita langsung makan Bapak Ibu. Kalau nggak makan-makan kita nanti Bapak Ibu. Oke ya, yang pertama, beli buah di pasar Donggala, beli sayur di pasar Bayuwangi. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Ini saya persiapkan 2 hari 2 malam Bapak Ibu. Oke. Ini yang kedua, pantun yang kedua ini adalah, ini berdasarkan pengakuan sidang jemaat. Oke ya. Lihat baju di toko seneng, lihat sepatu di toko sedang. Semua tahu Daud orang ganteng, tapi Bapak Gembala jauh lebih ganteng. Jangan lupa PK-nya Bapak Gembala ya. Oke, yang terakhir ini adalah isi hati sidang jemaat tuh. Karena saya tahu isi hati sidang jemaat. Demikian pantunnya. Jam tangan ada di tangan kanan, di tangan kiri ada gelang. Walaupun banyak tantangan, sidang jemaat tetap sayang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Tante Lydia. Terima kasih Bapak. Udah cukup. Lapar. Oke ya, kita udah cukup siang juga, dan waktu selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Gembala untuk doa penutup. Baik, kita akhiri ibadah, tetapi nanti berlanjut dengan acara-acara makan bersama dan kita terima berkat. Doa berkat ya. Silakan kita bangkit berdiri semua dan kita berdoa berkat. Tuhan, kembali kami ucapkan syukur dan terima kasih buat segala kebaikan, buat segala anugerah kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada kami semua, sidang jemaat-Mu dan juga tetamu dari Surabaya. Tuhan juga memberkati bersatu di dalam kehidupan jemaat kami semua di tempat ini. Terima kasih buat pimpinan-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam ibadah yang telah kami lalui, dan kami telah memperoleh berkat yang luar biasa dari firman-Mu. Tuhan, saatnya kami menyelesaikan ibadah ini dan kami mohon berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah-Nya, kasih karunia, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita kerajaan-Nya menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita diteguhkan dengan keselamatan kekal, dimeterai dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita milik Allah untuk selama-lamanya. Kita akan menyelesaikan dan melanjutkan segala acara ini, dan kemudian kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami semua telah menerima berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan menjadi satu realita atas kehidupan kami semua. Oleh karena doa ini kami mohon dan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan. Silakan duduk sebentar saja, kita akan berfoto bersama. Silakan di tempat duduknya masing-masing, kita akan foto bersama. Jadi fotonya dari sini ya.